Baik, Sobat K3, selamat. Kalau di sini malam ya, jadi saya buat konten malam. Konten kali ini spesial karena saya kedatangan salah satu senior konsultan di SMK 3 dan ISO ya. Jadi mungkin teman-teman sudah familiar lah, kok kayaknya pernah ketemu ya. Betul, ini adalah Bu Linda Saraswati. Beliau adalah kalau orang bilang tuh konsultan bonek ya Bu ya, betul ya? Ya, jadi biar gampang Mas Reza, agar orang bisa kenal, awalnya itu saya 4 tahun yang lalu setelah memutuskan keluar dari salah satu lembaga atau provider konsultasi, saya kemudian coba untuk menjadi freelancer ya. Nah, coba membranding diri sendiri nih, jadi pakai istilah, oh kayaknya belum ada yang pakai kata-kata bonek ya gitu ya, Biar sama ada ininya Bu kece ya, gitu kan. apa Nah, ini kayaknya ciri khasnya gitu ya Bu ya, konsultan ya bonek ya. benar. Nah, betul. Nah, dan waktu itu saya sempat dapat apresiasi waktu itu, kalau tidak salah ada salah satu, mungkin Mas Reza juga kenal ya, salah satu ownernya PJK 3 Lentera Safety ya, Pak Slamet. Beliau ingat sekali saya waktu kita lagi meeting bersama, itu malah dia sambil ngomelin tim marketingnya itu sambil bilang gini, itu Bu Linda aja update statusnya 1 hari setelah trending itu langsung. Ini kenapa teman-teman kok lama gitu ya maksudnya. Nah, jadi artinya padahal kan nggak ikut ngajar. Nah, itu mungkin karena dulu ya Mas Reza ya. Nah, mungkin kalau sekarang udah, kadang-kadang saya sampai udah 1 bulan gitu belum saya post juga gitu kan kegiatan-kegiatan saya. Kalau sekarang aktivitasnya sudah sibuk ya. Oke. Enggak juga sih. Jadi sebenarnya 2017 pernah mengalami kondisi di mana saya, kata suami itu kondisinya lebih sibuk daripada pilot Mas Reza. Terus akhirnya mengalami ya agak cuek sama keluarga. Nah, akhirnya sekarang mulai coba mengkoreksi lah ya. Artinya bagaimanapun family come first ya. Betul. Ya meskipun saya juga ngerasa masih kurang lah di keluarga, masih kurang. Ya tapi ya alhamdulillah, karena bagaimanapun kan Mas kita nggak bisa di posisi seperti sekarang ya Mas kalau nggak didukung sama keluarga, bener nggak Mas Reza? Betul. Nah, jadi ya udahlah, mau nggak mau harus ya berbagi dengan yang di rumah. Akhirnya mungkin yang dikorbankan tadi blasting terkait dengan ininya ya. Ya. Apa namanya, branding ya. Nah, ini menarik karena beberapa atau mungkin banyak konsultan ya, kira rata-rata laki-laki. Kalau selama ini yang Ibu kenal siapa lagi selain Bu Linda, ada nggak? Kalau beberapa rekan-rekan saya yang di konsultan SMK 3 sebenarnya banyak sih Mas Reza. Salah satunya Bu Elin ya. Kalau di Jawa Timur beliau cukup famous. Kenapa? Karena salah satunya beliau menjabat sebagai Ketua HSE Indonesia Wilayah Jatim waktu itu. Nah, mungkin sekarang udah selesai ya masa jabatannya. Tapi setahu saya beliau cukup lumayan famous. Kemudian ada juga Bu Lia. Jadi kalau Bulia itu namanya Bulia Centuria ya kalau tidak salah. Jadi beliau itu basicnya sebenarnya K3, tapi kebalikan sama saya Mas. Jadi kalau dulu saya basicnya lebih ke quality atau ke Enviro gitu ya. Ibu Bu Linda sekarang sudah MM ya? Saya sarjana teknik tapi MM ya kan. Nah, tapi Mbak Lia ini kebetulan dulunya D3 untuk K3, kemudian beliaunya ngambil S1 K3. Nah, cuma dianya sekarang malah banyak kan mengajarnya kepada lingkungan, meskipun tetap di sistem manajemen K3. Salah satu trainernya Pitagoras juga sih gitu. Oke ya, salah satu provider training ini nggak apa-apa Bu ya, endorse sedikit ya. Iya, mohon maaf ya pas jadi keceplosan saya. Nggak apa-apa, nanti setelah ini video yang ditonton sama Pitagoras ya kan, siapa tahu dapat donasi gitu ya Bu ya. Oke, Bu Linda saya mau tanya sedikit, kalau boleh tahu pertama kali terjun ke dunia konsultansi atau mungkin ke audit dan ISO itu ceritanya gimana? Boleh dong cerita sedikit? Sebenarnya kalau saya Mas dari pertama kali kerja itu udah posisinya udah di dunia sistem manajemen ya. Jadi waktu itu saya pernah kerja sebagai konsultannya Survei Indonesia. Jadi Survei Indonesia sampai sekarang masih ada bisnis unit untuk konsultasi meskipun tidak menjadi bisnis unit yang besar di mereka. Nah, jadi 2 tahun saya di sana, salah satunya kemudian saya menjadi dokumen kontrol juga. Itu pekerjaan pertama Bu di Survei Indonesia? Ya, itu pekerjaan pertama, tapi ya biasa setelah ya Mas. Setelah lulus, jadi awal-awal masih di Surabaya. Tahun 2003 sampai 2005 saya di sana. 2003 berarti udah 3 sampai 2005. yang lalu ya. Iya betul. Nah, kemudian
karena apa namanya, jadi ceritanya ya biasa lah Mas, waktu itu kan BUMN kan agak susah ya mengangkat pegawai tetap gitu ya. Mungkin ya Mas sempat dengar cerita juga lah dari yang lain. Jadi artinya jangan-jangan Kak Siski sama Bu. Mungkin, jadi ada beberapa rekan, ya waktu itu rasanya masih muda ya, terus kemudian ada idealisme ingin menjadi karyawan tetap. Saya masuklah ke pabrik ya, kalau di manufacturing itu cukup, apalagi zaman segitu ya Mas, artinya kita biasanya 3 bulan atau 6 bulan udah di probation, lalu langsung kita diangkat sebagai karyawan tetap biasanya. Nah, saya masuk ke suatu industri namanya PT Keramik Diamond Industry. Jadi di mana, masih di Jawa Timur, di daerah namanya Driorejo. Nah, di situ saya sebagai Quality Management Supervisor. Ya, jadi waktu itu sebutannya Quality Management Coordinator lah ya. Jadi, nah di situ saya memang cukup lama, 5 tahunan Mas Reza. Nah itu saya benar-benar belajar tentang sistem manajemen itu sampai kalau bisa dibilang saya pertama kali mengambil IRCA tentang ISO 9001 ya saya di Keramik Diamond. Kenapa? Karena saya salah satunya sebagai lead auditor waktu itu untuk internal ya, meskipun untuk internal tapi saya lead auditor. Nah, kemudian beberapa kali mencoba jadi auditor eksternal, gagal terus waktu itu. Ya, tapi sekarang berarti lebih ke konsultansi daripada auditor ya? Ya, jadi ceritanya perjalanan karirnya ya setelah dari Keramik Diamond pindah ke Garuda Food, belajar ISO yang lain, kemudian di Garuda Food malah kemudian ditawari salah satu alumni ke kontraktor migas Mas waktu itu. Nah memang akhirnya saya terjun di K3 itu banyaknya di kontraktor migas, salah satu grupnya Indika Energi waktu itu, namanya PT Imeco Intersarana. Mungkin tahu juga kantornya di Beltway Office Park ya. Jadi nah disitulah saya banyak mendapatkan lisensi K3 ya. Saya punya K3 migas, saya punya K3 geothermal waktu itu karena kan ruang lingkupnya Imeco cukup besar ya. Nah disitulah akhirnya saya mulai ditawari sebagai auditor subkon waktu itu Mas. Karena posisinya kebetulan salah satu manajer saya kebetulan waktu itu ada kayak afiliasi lah gitu ya menjadi ketua apalah ombudsman di salah satu badan sertifikasi. Nah saya kebetulan diajakin itu Mas. Oke, bicara masalah quality Bu, sebenarnya ada nggak sih pembagian gitu di dalam keilmuan masalah quality? Contoh kayak kalau kita bicara K3 kan ada banyak tuh, ada industrial hygiene, kemudian ada masalah mungkin masalah keselamatannya, ada juga kita bicara masalah kimia dan lain sebagainya. Nah kalau di QC sebenarnya ada nggak sih pembagian seperti itu? Ya kalau di quality management system dia tuh malah awalnya berkembangnya pertama dari dunia yang namanya quality control dulu ya Mas. Jadi kalau dibilang evolusinya mutu itu awalnya eranya orang produksi dulu nih teman-teman, yang penting fokusnya ya udah produksi dulu, urusan nanti dikomplain urusan nanti deh gitu kan Mas. Nah, kemudian mulai muncul quality control. Nah tapi quality control waktu itu hanya fokus kepada kayak bottleneck ya Mas ya. Jadi posisinya udah di akhir baru kita melakukan pemeriksaan lalu perbaikan kalau memang bisa diperbaiki, tapi istilahnya kerugiannya udah banyak gitu kan. Nah kemudian muncullah QC tapi masih QC-nya in process nih. Jadi kita udah mulai kenal. Nah jadi ada namanya inspection. Jadi inspection-nya itu lebih panjang lagi. Jadi mungkin kalau Mas kenal di dunianya NDT ada istilahnya ada QC raw material ya Mas ya. Kemudian ada QC pertahapan proses ya intinya. Nah kemudian berkembang lagi yang namanya QA Mas. Ya jadi QA itu adalah karena berkembang standarisasi, betul, quality assurance. Jadi kita bicara terkait dengan siapa sih yang mau bikin standar, siapa sih yang bisa bikin jaminan bahwa produk kita ini oke gitu ya. Artinya kalau quality assurance itu lebih mengarah ke standarnya begitu Bu? Betul. Jadi awalnya di situ. Nah jadi ceritanya ini malah quality management atau dulu orang bilang TQM ya. Total Quality Management yang populerkan oleh Bapak Deming waktu itu dengan konsep PDCA-nya. Nah di dalamnya itu ya itu Mas, ada bagian QA, ada bagian QC gitu ya, ada juga nanti yang lebih besar lagi TQM. Nah di dalam TQM tadi kalau nggak salah kita waktu diskusi di grup grupnya Pak Amri Cahyono ya, Set Club itu. Nah kita karena terinspirasi dari materinya Pak Amri 5R. Nah di situ kan saya sempat singgung masalah Kaizen ya. Nah, jadi Kaizen itu ada beberapa ilmu di dalamnya Mas, dimana salah satunya adalah 5R ya kan.
kemudian bagaimana kita 7 waste, jadi ada 7 sampah yang harus kita hilangkan gitu ya. Salah satunya ya tadi Mas, bagaimana produk menunggu ya, itu nggak oke lah ibaratnya mereka. Artinya berarti 5R itu luas Bu ya? Nggak hanya bicara masalah, kalau orang kan taunya 5R housekeeping aja gitu kan, padahal sebenarnya bersih-bersih gitu ya. Jadi konsepnya bagaimana kalau kita bicara 5R itu? Jadi kalau 5R itu sebenarnya konsep di mana kalau kita di K3 itu menurut saya sama seperti budaya K3. Tapi bedanya kalau budaya K3 mungkin di Indonesia saya belum melihat ada satu perusahaan yang udah tercipta ya Mas ya. Tapi kalau 5R ini alhamdulillah karena tadi ya sudah disampaikan bahwa dari tahun 87 itu sudah ada konsep tadi TQM udah mulai dikenal ya. Nah jadi 5R ini sudah muncul nih Mas di beberapa perusahaan tuh benar-benar membawa dampak gitu ya, dan akhirnya diadopsi oleh banyak perusahaan. Nah karena kenapa? Ya mereka betul-betul bisa merubah budaya. Budaya itu adalah kalau menurut saya ketika semua orang itu punya perilaku sama. Iya, punya perilakunya sama gitu. Jadi salah satunya misalnya bagaimana mereka ketika datang ke kantor baju dan seragam barang-barang pribadi mereka taruh di loker misalnya kemudian menempatkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya dan tidak ada barang-barang yang berlebih ya nggak Mas, karena tadi yang saya sampaikan barang berlebih itu termasuk bagian dari 7 waste tadi ya kan. Artinya berarti apakah bisa disebutkan 5R itu lebih kepada prinsip atau konsep begitu Bu? Misal mirip dengan siklus PDCA gitu. Apakah mirip seperti itu atau berbeda? Kalau kita bicara analoginya ya sama seperti kita bicara budaya K3 ya Mas. Jadi 5R itu tujuan akhirnya adalah budaya sebetulnya. Nah, ketika Mas bicara K3, Mas pasti pernah ingat kurva Bradley ya nggak Mas? Yang memposisikan sebenarnya karyawan kita ada di posisi apa sih? Apakah reaktif ya kan? Ataukah sudah dependent atau interdependent gitu ya? Nah, jadi salah satunya 5R itu juga sama. Dia mengukur sebenarnya teman-teman itu di perusahaan budaya 5R-nya udah di mana sih? Apakah masih di R1? Ya, R1 itu ya berarti masih antara misalnya ruang kubikelnya Mas Reza nih masih ada di situ ada sepatu bola, ya kan Mas, ada dokumen kerja, ada undangan temen nikah, pokoknya nggak karuan. Nah itu masih mantan yang nikah ya, tapi masih baper kita ya. Nggak boleh baper ya. Masih, jadi itu berarti kita masih bilang itu masih di R1 misalnya. Jadi seperti itu Mas. Cuma memang bagusnya 5R adalah mereka satu bicara tentang reward ya. Jadi artinya menghargai ketika memang ada satu tempat kerja yang posisinya bisa naik ya, ada improvement, atau kalau memang sudah tinggi dia bisa mempertahankan, nah itu pasti ada rewardnya. Gitu. Oke. Ini menarik Bu kalau masalah quality control. Nanti Sobat K3 pokoknya tetap tunggu di channel saya ya. Ini masih introducing. Nanti saya akan buat lagi video berikutnya yang lebih dalam membahas masalah quality. Jadi mungkin itu dulu Bu. Kita tutup untuk video kali ini ya. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Mas.